ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saya bersama salah satu dulu binaan saya di Islam Jamaah ini, yang sudah tampil di Ribat namun bukan dengan saya, dengan Mas Lukman. Kemudian di Fiska, YouTube-nya Fiska Sanjaya juga ada. Di sini juga pernah ada namun tanpa saya. Nah, pada kesempatan di siang hari ini, insya Allah saya ingin ngobrol dengan beliau, dengan dia. Saya nyebutkan ya, wong yo muridku bahasane. Nah, jadi dia ini adalah, kita menyebutnya dengan nama sudah tak ganti, namanya Rijal. Dulu pernah bercerita bahwa salah satunya dia mantap dalam jamaah juga sebab sedikit banyak ya lewat mulut saya, lewat peran saya dan kawan-kawan. Nah, alhamdulillah, biidznillah, sekarang juga alhamdulillah sudah hijrah. Ya kurang lebih ya 1 tahunan ya. 1 tahun. 1 tahun. Kita nyebutnya Mas Rijal, kita ganti saya bersama Mas Fathul Qorib saat itu karena binaan kita.
Dulu ya wong ora enak ngono wae lah, wong ora enak. Lalu alhamdulillah masuk jamaah. Dan kita ikut membina saat itu. Dulu juga orang dalanan ibaratnya, terus kemudian membina dan perjalanannya sampai sekarang. Alhamdulillah ketika saya hijrah, ya walaupun harus dengan berat hati, dia juga alhamdulillah ikut hijrah pula. Padahal lama sudah gak ketemu, sudah hampir 10 tahun dah ketemu ya dengan saya. Lalu saya ketemu, tapi udah mantap dalam jamaah, dalam Islam jamaah mantap. Tapi ketemu terus ketemu malah ya nanti kita biar cerita. Kita beri nama dulu, namanya kita ganti namanya, kita panggilnya seringnya namanya Rijal, Mas Rijal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rijal. Waalaikumsalam. Ini statusnya muridku tuh ya, nanti murid nanti ora, walaupun katanya murid tuh gitu ya, nah, tapi dulu binaan saya, jadi saya ya mau biasa ya Rijal kata aja. Nah, sambian biyen kan, ayo kita cerita sama-sama sambil mengenang zaman biyen ya, zaman biyen. Sampean kan biyen kan yang masuk jamaah, gitu. Ya masuk jamaah. Kayak tahun berapa? 2000. Gempa Jogja pokoknya. Gempa Jogja 2006 ya, 2006. Sekitar Sekitar itu. itu 2006, 2007. Kebetulan dia bertemu dengan Mas Fathul Qorib yang alhamdulillah juga sudah hijrah juga. Terus ketemu dengan beliau. Terus saya dengan Fathul Qorib itu ya sahabat ya, kayak sedulur malahan. Terus ngarap ini satu orang ini. Terus berarti sampean saat saya kembali ketemu Mas Qorib ya. Iya, saya datang ke masjid kelompok Watu Sambang waktu itu. Iya, Watu Sambang. Terus alhamdulillah kenal dengan Fathul Qorib. Nah, dulu kan saya masih jadi anak jalanan. Saya ikut anak pang itu sekitar 6 tahun semenjak lulus sekolah tahun SMA 2001 saya sudah hidup di jalanan sampai gempa Jogja itu. Nah, saya ke Jogja itu bantu teman saya anak pang itu yang keluarganya tertimpa. Oh, berarti sampean ke sana itu bantu anak pang. Kan saya gini, sosial. Nah. Sama anak pang kan ada jadi relawan ke sana. Terus waktu itu ada rumahnya teman saya itu dekat Masjid Jokam. Nah, waktu itu ada kelompok dari daerah Tawangmangu yang ikut bantu Jokam di sana. Saya ketemu lihat Fathul Qorib itu. Jadi dia dulu itu anak pang sebenarnya, anak pang yang gede pang itu ya dalanan, ora tau adus lah. Saya adus dong. Adus saya mau nek anak pangnya adus saya pirang pisan dong. Jarang ya. Jarang. Saya dulu nongkrongnya di itu, pangkalan saya TBS sama Skarpace. TBS ya, di TBS. Oh ya TBS Skarpace itu deketan UNS ya. Kompleknya UNS itu. Ya, jadi waktu itu pas gempa Jogja ternyata dia hati relawan atau hati anak pang itu juga ada istilah namanya relawan lah ya, walaupun sama temannya sendiri. Nah saat itu kami dari Islam Jamaah juga ya budi luhur sebenarnya di sana nulung koncone dewi wae, wong jopo gak ditulungi sebenarnya. Saya juga bersama Mas Fathul Qorib itu. Waktu itu saya belum kenal sampean, malah dulu sama kenal terus sama Mas Fathul Qorib. Sekarang Mas Fathul Qorib posisi di mana? Lombok dinas di sana. Dinas jadi hakim agama, aslinya Banyuwangi ya. Tak sebut gak pompo. Kena kondang ya. Sekarang jadi hakim agama di Lombok sana. Alhamdulillah ya, luar biasa pertolongan. Jadi jamaah pertolongan ya. Yeah. Nah, terus setelah itu sampean di rambut Mas Qorib. Iya, di Mas Qorib beberapa hari terus kenalnya aku kenalkan jenengan terus sampai mondok berpindah-pindah tempat itu. Mondok pernah di Tawangmangu pernah, terus mondok di Sukoharjo juga pernah. Tapi pas sampean dulu mondok itu Qorib kan ya pas mondok juga ya. Qorib kan mondok di Blitar itu. Iya, mondok. Iya. Akhirnya yang ngurusi kan saya. Benar sekali. Iya. Dan saya kan waktu itu yang nemenin jenengan robos sana sini. Iya. Makanya di YouTube-nya Mas Rika pernah bilang
jenengan itu termasuk pendoktrin kan saya saksinya sendiri. Jadi saya yang nganter jenengan kemana-mana sampai kelompok-kelompokan ini kan dari kecil kemarin ya. Cuman ada beberapa kakak sampai sekarang jadi masjid besar itu kan binaan jenengan dulu. Nah, itu tugasin jenengan itu belum ada sama sekali yang hijrah. Waduh lah ya. Ya memang dulu sama Mas Fatul Qorib itu dulu dia di Rambut, kemudian Fatul Qorib itu dengan saya seperti saudara, kayak kakak adik, kayak adikku lah. Hampir setiap hari kita ketemu sama-sama MT sebenarnya, teman sampai sekarang alhamdulillah seperti saudara. Nah, Mas Fatul Qorib saat itu asrama asrama di Blitar. Ini diserahkan ke saya. Ya. Ini disuruh rambut saya lah bahasanya. Ya sebagai Pak Lurune Bapak Imam ya sama rambut nah. Nah, itu terus sampean ikut dengan saya turun masjid. Saya masih bujang kan. Di masjid ajak robos juga ya. Ajak robos. Nah. Tapi waktu kuwi sampean wis mantep lho nang jero jamaah waktu kuwi berarti. Ya semenjak ketemu jenengan kali Mas Fatul Qorib itu. Mulai mantep nanti jamaah. Terus tak ajak mondok. Pak Pondok ini sini, Alidaya dengan Oman sini. Enggak masalah. Berkelahi dengan guru pondok. Waktu itu guru pondok Pak Khonid namanya itu. Pak Khonid. Tak bawa ke pedang gitu. Iya. Jadi dulu karena dia juga anak pang, tak cerita sekalian nanti. Jadi ini gelut bertengkar dengan guru pondoknya. Dia bertengkar guru pondoknya bawa pedang itu boleh lah. Banyak itu pakaiannya semua celaan, tak jelas saya. Saya ditelepon full timer daerah saat itu. Wan, ingon-ingonamu dari Mas Giyato itu. Ingon-ingonan itu gini. Itu peliharamu itu mau bertengkar sama guru pondoknya. Bawa pedang itu, pedang apalah, saya nggak tahu itu tapi alhamdulillah sejak dulu itu walaupun keras tapi sama saya sama Qorib itu agak nurut. Jadi walaupun keras apapun dia alhamdulillah itu mau bertengkar sampai kemudian akhirnya saya pindahkan Sukarjo Kota. Oh di Sukarjo Kota ya, di Nandan Sukarjo Kota. Yang mana perang lagi? Anak setengah tahun. Ada nggak? 4 kalau nggak 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Sama kasusnya juga. Saya juga berkelahi dengan ketua pondoknya. Gurunya juga saya tantang juga. Iya. Nah, waktu itu teman-teman saya yang dulu anak pang sempat berkumpul di depan pom bensin itu. Oh gitu. Pas waktu itu di pom bensin Sukarjo. Pom bensin Sukarjo. Waktu itu mau geruduk pondoknya. Saya nggak boleh. Sama siap dan ya? Iya siap. Saya bawa anak pang dari Solo. Saya sama bawa anak pang juga. Teman-teman dari Solo. Jadi ini kisah nyata ya. Ini kisah nyata. Jadi kita ceritakan karena ada kisah nyata ini. Jadi memang ini dulu memang ya nemunya enak gitu aja. Kita nemunya mau gak enak. Jadi kalau pas macak itu sampai ikut ngaji dengan saya ya ije kumat. Iya kan? Masih. Kalau padahal ngaji dulu kalau sore itu masih nun sewu ya. Ini pakai apa namanya celaan. Bahkan saya pernah bawa motor jenengan yang ada tulisannya 354 itu. Gitu ciu. Buat beli celaan ciu. Itu buat teman-teman saya itu. Pernah dia pakai sepeda motor saya Supra dulu yang ada tulisan 354 buat beli arak. Iya. Buat beli arak saya masih kelingan mau nendi gitu ku arak jelas itu. Jadi itu tahun-tahun berapa? 2007 2008 ya insyaallah. Iya sekitar segitu. Tahun-tahun segitu. Jadi perjalanan dia itu memang ya saya mengikuti dari awal sejak dia bujang sih. Jadi saya pondok nih akhirnya juga ya qadarullah orang cocok tadi balik kita bahkan kan sampai saya menikah kan si ngerambut saya itu kan jenengan sama Mas si nembongke bahkan si nglamarke ya karena urusan itu ND dan SL kan jenengan juga ya karena memang dia ini tak anggap gak cocok lah mondok. Bahkan dulu sempat waktu ikut jamaah anyar-anyare gitu lah. Kan masih gondrong saya. Saya pernah adzan di masjid kelompok Kerangian. Itu tahu yang adzan saya, jamaahnya nggak bisa dimasuk masjid. Pernah itu. Waktu itu baliknya Mas Irwan. Oh iya Irwan dari kelompok jenengan juga. Iya dari Lamongan. Iya. Jadi waktu itu kan dia kan memang di kampungnya memang gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya sehingga dia masuk jamaah pun juga gak ada yang percaya. Ini sambil mengenang ya, beliau masuk Islam jamaah sampai pada
hijrahnya itu. Ya. Jadi kita sambil cerita sambil mengenang tidak apa-apa. Asik juga. Saya sebenarnya ada 2 model seperti ini yang Sama Mas Widodo. Mas Widodo, Mas Widodo juga itu juga. Tapi sekarang di Jakarta apa nih? Jakarta. Tapi alhamdulillah juga sudah nggak Islam jamaah lagi, nggak jogam lagi. Alhamdulillah udah keluar juga. Ya sama modelnya seperti ini. Cuman dia waktu itu mangkalnya di Jakarta. Kalau ini kan mangkalnya di Solo ya, di Skarpace. Nah, waktu itu apa sing ndadekne sampean tertarik ning Islam jamaah ini juga nih? Ya, pertama kalau lihat jenengan karo Mas Fatul Karim kan orangnya kok enak diajak ngobrol, terus orangnya kehidupannya kita kok tenang banget. Terus ini surga kan sama sih rapengin kan gitu. Dimiming surga. Nah, dimiming surga kan tetap kepencut loh istilahnya. Kalau pengen mari, pengen bertobat seperti itu. Pengen membenahi diri lah. Iya. Seperti itu. Tapi waktu pas ikut saya kan gue ya udah resik banget itu. Jadi artinya kamu kan katanya mulai besi itu kan wis nikah kan? Iya, sudah nikah. Saya kan waktu itu masih mikir kalau saya ikut jamaah saya nanti makannya di mana, terus dapat uang dari mana. Waktu itu semenjak ikut jenengan kan setiap jenengan ke sekolah atau jenengan ada acara pengajian kan mesti saya ke Solo ambil jatah parkir TPS. Jadi dia itu dulu malah cah-cah itu. Iya. Malah pilih-pilih nanti. Ya di TPS itu kan TPS ada kegiatan apa gitu. Saya itu tukang pala sebenarnya ya, tukang pala. Memang ya tampang-tampangnya ya tampang preman lah. Tadi pensiun misalnya. Teman-teman saya juga sudah pada insaf. Sebagian udah tua, udah meninggal. Prinsipnya saya ini era duitnya percuma, rasa nggak ontran gitu. Oh, gitu. Kalau dulu lampu merah panggung itu yang kanan jalan sebelah dari Kepatian itu wilayahnya teman-teman saya. Jadi sampai menguasai wilayah situ Kepatian itu. Ikut situ sampai rumah sakit itu Jebres. Yang kepala keamanannya itu namanya Pak Sini. Saya lupa sekarang. Tapi itu kategorinya preman apa tuh aslinya? Preman apa mau sekitar apa kategori ini? Ya, kalau dulu kan cuma anak jalanan. Anak jalanan. Ya? Tapi diberi wilayah sendiri. Wilayah sendiri. Misalnya mau kegiatan apa tinggal malak-malak toko-toko itu. Oh minta maksa lah istilahnya maksa ya premanan berarti preman toko. Jadi emang dulu saya tuh ketemunya ketika dia bersama Mas Fatul Karim, sebut namanya jangan apa-apa. Terus saya kebetulan dengan Mas Fatul Karim seperti saudara. Sopo tahwi. Saya tanya seperti itu sopo. Aduh bocah malu ngaji pengen belajar ngaji ya situ. Akhirnya ya Mas Fatul Karim meneruskan pondok di Blitar. Akhirnya ini diserahkan saya pramutan jamaahnya diserahkan saya. Waktu itu sempat kaget waktu pertama malam tahun baru diajak pengajian itu loh. Udah mudik ke daerah itu. Saya kan tanya kali Mas Fatul Karim, ini acara apa? Kok acara laki perempuan cuma dibatasin geber? Dijelaskan ini acara muda-mudi daerah dalam rangka nyambut tahun baru seperti itu. Oh itu. Iya. Diajak ke daerah pertama seperti itu. Nah singkat cerita setelah tak pegang Mas Fatul Karim mondok, akhirnya kan kehidupannya bersama saya. Pagi sore malam tidur. Kebetulan saya masih bujang juga ya, bujang. Masih sekolah jenengan? Masih sekolah. Karena kebetulan saya itu MT sambil sekolah SMA. Ya. Nah terus ya saya sih karena jiwa saya mubalek, ya karepku niatku ya pengen dadekne mubalek. Akhirnya tak antar ke berbagai pondok, kasusnya sama. Iya. Sama. Gelut karo gurune, itu aja lah. Dan setelah jenengan frustasi kok mondok kene kayak terus jenengan suruh nikah. Iya, ya karena kan sudah saya jelek, memalukan saya. Memang terus terang saya malu. Nah, kebetulan guru-guru pondok itu teman-teman saya semua, baik di Karanganyar sini, Karanganyar Timur 1, Nganoman maupun di Sukoharjo sana, Mas Misdi, Mas Mukhtar kan sana. Itu saya pijit malah gelut ya masih watak. Akhirnya saat itu ya sudahlah, kayak gak cocok jadi mubalek. Tapi umpama kowe dadi mubalek paling wong hidro paling ya. Belum. Malah musuh jenengan. Malah paham mungkin ya jadi mubalek ya, alhamdulillah saya syukur ya alhamdulillah enggak jadi mubalek ya.
Nah, akhirnya ya kita carikan jodoh, kebetulan juga satu pondok dengan dulunya tuh pondok. Alhamdulillah ya, akhirnya punya istri saat itu. Sampai sekarang punya 2 anak. Alhamdulillah. Nah, terus lama berpisah dengan saya. Itu Iya. suwe. Saya berpisah karena memang ini sudah asik dengan Keluarga saya. keluarga dan kebetulan sudah beda Daerah. daerah. Saya nggak mengganggu. Hampir kita komunikasi ya lahir suwe toh 2021 toh kayaknya. Ya jenengan kasus MUI itu. Kasus MUI itu. Jadi setelah menikah itu kasus MUI di tahun 2021. Tapi jenengan awal hijrah saya sudah dengar lewat tag. Oh, lewat tag ya? Oh, lewat tag. Bahkan pertama Syekh Khalil, Syekh Aziz, Syekh Abdul Mas'ud. Terus termasuk jenengan yang punya nomor kontaknya supaya diblokir, nggak boleh berhubungan seperti itu. Lah perasaanmu bin. Saya cuma mikir loh, ada apa dengan Mas Ikhwan seperti itu. Dia itu teman saya dari dulu, bahkan yang merambut saya sampai seperti ini kan jenengan kan gitu. Saya mikir terus dari perjalanan itu saya terus mendengar terus keadaan jenengan, bahkan dikabarkan dikabarkan jenengan cerai dengan kedua istrinya. Terus akhirnya istri jenengan sekarang hidupnya sengsara, direwangi adol bumbon yang pasar Tawangmangu. Saking jenengan uripe ngeri, uripe ngenes. Saya dengar seperti itu, dengar dengan telinga saya sendiri. Maksudnya sama beda daerah jadi jadi nggak bisa langsung tabayun, nggak bisa. Dan seperti itu saya dengarnya lewat kajian sambung tiap malam tag mesti diumumkan. Iya. Jadi seperti itulah. Kita lama dan saya memang tahu sih wataknya saya tahu. Karena ya isi enek kelepret-kelepretan watak keras itu masih ada. Pokoknya mau pateni jotosi ngono kuwi. Dan watake watak ngono kuwi. Lah suatu saat, nah itu pas kejadian MUI itu ya, di Solo ya. 2021 bulan November tanggal 6 saya masih ingat. Tahu-tahu dia WA saya, itu WA saya pertamanya. Udah lama ini nggak ketemu ketemu ya paling dulu terakhir kan lahirnya Khalid ya. Iya. Lahirnya Khalid anaknya. Kedua anak saya kan yang ngasih nama. Ya itu padahal kedua anak sampean itu sang besar udah SMP kelas 3 sekarang. Kelas 3, yang kecil kelas 5. Kan tak kasih 2 nama ini, kalau laki-laki ini, perempuan ini, ternyata dipakai semua. Alhamdulillah masih ingat. Nah, terus sampailah kemudian 2021 dia nyari saya. Ya, WA dulu, ya bilangnya sampean buat apa onar-onar, apa buat onar di MUI. Katanya menjelek-jelekkan terus pagi-pagi sampean rumah saya. Tapi niat saya pertama belum pengen tabayun. Ngamuk. Oh, pengen marah dulu. Kalau tahu jenengan emang bener niatnya LLDI mungkin udah bisa dibaku-hantam di situ. Tapi yang waktu jenengan ngendikane udah nggak usah ngomong masalah agama. Nggak usah masalah agama. Jadi dia datang ke rumah saya pagi-pagi setelah kejadian di MUI itu, dia marah. Padahal sudah ketemu suwe ya, puluhan 10 tahun. Saya nggak terima kalau sama dijelek-jelekin katanya. Terus dia marah. Sampun anak gontran-gontran bahasanya sampun jangan macam-macam jamaah. Ada mantan gurune loh, saya ngajar ngaji aku sing ngetrike pondok lor ini aku terus. Tapi saya bilang ada strategi. Nggak mungkin saya akan menjelaskan pada suatu permasalahan yang mana permasalahan itu menjadi sumbu pendek dia. Mesti tambah marah, gitu. Makanya tak alihkan dulu. Wis ora usah bahas kuwi kan itu toh. Kita sudah lama nggak ketemu lo bahasa aku toh. Komunikasi, ayo ngobrol santai. Ya mengenang masa lalu. Sudah usah bahas aneh. Walaupun dalam bahasa saya saat itu gue pilih memulai. Nah, terakhir sama terus memaksa saya toh. Sebenarnya ada apa gitu toh? Ada apa atau masalah maksa. Saya pengen tahu yang sebenarnya. Gitu. Makanya terus saya bilang gini, kalau ada apa saman kudu mendosek kan tak suruh gitu toh. Kudu nonpo informasi saya secara lengkap. Ya, jangan kesusu motong jangan kesusu apa, jangan tergesa-gesa untuk motong omongan saya. Akhirnya saya ceritakan sampai dia agak ngeh itu ketika kita menceritakan amirnya pusatnya yang off-road
Gitu, tak? Iya, Itu di lokasi sini. Di kampung saya waktu itu. Dan waktu itu kan sudah bertentangan dengan hati saya, masuk pembawa kunci surga kegiatan seperti ini, saya seperti itu. Udah janggal waktu itu sebenarnya. Iya, iya. Jadi waktu itu kan saya kemudian sampai dia loh, padahal aku sih ngerti loh mas, saya yang tahu, maksudnya saya yang tahu persis loh kalau sampean bisa cerita. Dia ngehnya ketika itu lihat coba imammu masuk offload jamaah doa banyak. Yeah. Lalu dia akhirnya penasaran. Saya katakan jangan marah, tapi lebih pada penasaran. Tak kandani. Terus tak nih kan nonton. Ya. Setelah itu jenengan arahke saya ketemu dengan Mas Fiska. Oh iya Mas Fiska, Fiska Sanjaya itu ya. Ya saya mendapat penjelasan dari Mas Fiska seperti ini. Ini. Kalau nggak percaya dengan saya misalnya satu orang kurang kuat ya. Kurang kuat Mas ya, Fiska. seperti itu. Terus akhirnya saya minta takdil sebutkan jenengan nih kok. Iya, akhirnya ikut tak kasih takdil subhat. Ya. Dan berjalannya waktu seperti itu, istri saya setiap nanya, dari mana Mas? Rumah Mas Ikhwan. Pasti nangis. Karena memang satu kabupaten udah dikasih tahu, membayangkan istrinya nangis. Dia nangis. Bahkan kayak suwe ya, lama ya. Istri saya sampai sakit 3 bulan. Itu sampai 6 bulan enak ya? Nah, sebelum ketemu saya tuh. Istri saya prosesnya lama juga keluarnya. Lama ini. Makanya saya itu dari awal sudah mau tak lepas Mas, tak pengen terus jangan. Sempat sampai saya ingin saya cerai lah seperti itu katakan. Selalu pokoknya sudah lepas jangan nuruti hawa nafsu saya bilang. Nanti saya katakan nanti dia akan tersadarkan pada suatu kondisi. Ya. Ternyata benar tak? Akhirnya sama Nitra. Berjalannya waktu. Waktu dia dipojokkan kalau Islam jamaah. Dan istilahnya datangi imam desa waktu itu. Dan waktu itu imam desanya juga sama mau saya hajar juga. Saya WA, saya datangi rumahnya, dia nggak berani. Soalnya kan ini istri saya didatangi ke rumah saya dan di depan mertua saya itu suruh menceraikan saya. Mantap. Dan sampai sekarang pun gimana ya, istri saya kan masih dendam, masih nggak terima lah dengan atas apa provokasinya itu toh. Jadi memang sini di Rijal ini saya itu memang saya wataknya tahu karena lama saya bergaul. Jadi kalau marah itu tenanan ya. Dan itu pedang dulu ada pedang itu sampai guru pondoknya itu yang di sini Karanganyar Timur itu saat mau itu bertengkar beneran loh itu ya. Jadi dia datang ke depan pondok, watu sama pedang kan? Iya, watu sama pedang. Batu sama pedang. Iya. Pedang sini. Saya pedangnya bawa 2 waktu itu. Oh 2, suruh milih. Itu guru pondoknya suruh milih. Milih bawa yang mana? Nah kan nggak imbang kalau saya bawa pedang dia enggak. Bosik mati aku sih apa konosik seperti itu. Jadi dia suruh milih itu hak itu. Saya ditelepon Voltamer daerah. Wan, ini kalau bahasanya wong Jawa open amu. Mas Giarto. Ini open amu. Didikanmu ini. Dia sedang buat keramaian di pondok. Saya datang ke sana, tak suruh pulang, langsung dengan taut wajah yang merah, ininya pakai celaan gitu ya namanya anak pang ya gitulah. Makanya waktu itu saya dengar istri saya datang imam desa, saya nggak terima. Terus sampean ngancam ning desane tak ancam. Iya. Mbok seandainya aku dudu ponakane si mbokku, tak babat entek. Seandainya tidak ponakan mertuanya mau diajar itu. Imam desanya masih saudara. Imam desanya kebetulan masih sepupu saudara. Ya, memang saya wataknya sangat maka ketika datang ke rumah saya mau tabayun itu, makanya saya tahu ini tak jelas nih ketika saya di MUI dulu di Kepung itu kan itu kejadiannya. Iya. Karena begini kronologinya. Waktu itu tadi malam-malam habis maghrib ada pertemuan di kelompok antara BP dan Singkom waktu itu. Dan saya belum berangkat kerja. Nah setelah saya berangkat kerja itu ditelepon sama balik kelompok mau pinjam mobil besok pagi-pagi buat acara apa. Besok saya ceritakan gitu. Akhirnya nggak jadi bawa mobil saya, akhirnya bawa mobilnya mertuanya Mas Fiska sama kendaraan berapa gitu. Iya. Nah, setelah saya pulang saya lihat anak-anak muda yang dari BP dan Senkom itu kumpul di masjid desa. Nah, setelah agak siangan mau balik kelompok yang semalam telepon saya itu datang ke rumah saya, cerita kronologinya, mengepung saya. Intinya ada apa toh? Ku Ikhwan Hadi gawe unar-unar neh, arep ngelek-elek.
jamaah di MUI. Tapi wong pirang-pirang yang mesti digerakke ya. Oke iki tekan Klaten, tekan Solo kabeh digerakke. Nah, ternyata Mas kandung saya yang nomor 1 juga cerita. Ini bareng pun Ikman Hadi seperti itu. Saya bilang sama imam sama mubalik kelompok itu, wis to nek gur masih kan rasa wong saarat-arat digawa kabeh kan. Saya bilang, tak paranani diri ya. Melaporkan imam kelompok, tak paranani diri. Mau nek macam-macam sikate diri saya. Makanya saya datang ke rumah jenengan toh. Iya. Rumah jenengan, saya pengen tahu persis sebenarnya seperti apa seperti itu. Ya itu. Jadi memang hidayah kadang menyambut saat mendatangi musuhnya ini kayak Umar bin Khattab ya orang cerita tidak ngono ta. Nanti saat benci saya pada Nabi Muhammad justru hidayah datang. Hidayah maksudnya hidayah yang saya maksud hidayah minas syubhat ilal bayyinat, dari syubhat kepada penjelasan. Jadi alhamdulillah saat itu ya saya bilang ojo bahas kuwi. Kita kan nggak lama ketemu. Batin saya juga ada rasa takut juga. Saya tahu persis ini akhlaknya kalau akhlaknya bagus, maksudnya gampang emosi. Iya, gampang emosi. Saya udah bertahun-tahun timbul ini gampang emosi, apalagi urusan ini keyakinan. Wah, ini aku sahabat dewi kalah ini aku malah. Ya, itu akhirnya ya 2000 berapa? Berarti 2021 ya? Setahun pas ini saya hijrah. Saat itu kan terus alhamdulillah. Dan ini sudah tak kasih channel saya otomatis, channelnya Syekh Khalil, Abdul Mas'ud, Syekh Aziz dan kawan-kawan hijrah, dia semakin mantap. Kebetulan beliau itu security sekarang. Bahkan waktu itu kan setiap malam kan saya jenengan nyuruh nyimak kajian Syekh Khalil kan pasti saya nyimak. Iya. Saya nyimak terus. Istri saya nangis terus. Betulnya terpengaruh. Opar murtad seperti itu. Dan itu saya kan alhamdulillah yang ngajarkan jenengan juga waktu itu. Saya ajak ke Joglo Sakinah waktu itu. Iya, Joglo Sakinah. Kalau pengen mantep, pengen ketemu Mas Ikman, nanti diagendakan ketemu di itu waktu ramai itu ini mau melepas istrinya, tetap saya larang. Ini makanya bedanya JRK dengan Jokam itu. Kalau Jokam kan langsung malah menceraikan. Ini enggak, jangan. Kita enggak tahu suatu saat istrimu bisa akhirnya istrinya mulai bisa menerima. Tapi kok delalah si bosok dari pihak Jokam malah nyuruh istri saya nyeraikan saya atau kotak. Iya. Saya dengar itu langsung tak WA, tak tuantang gitu ya. Ditantang gelut malah nih di sana malah. Langsung diblokir nomor saya. Jadi memang saya jangan, itu sudah emosi tinggi, tak cerai itu mas, tidak usah, jangan, kamu nggak ada bedanya dengan Jokam. Itu. Nah, alhamdulillah kan Allah paling berkah, Allah paling barokah. Waktu saya ngisi di Joglo Sakinah sangat dekat rumahnya ini, kemudian dipertemukan dengan istrinya. Sudah tak suruh buka, tak suruh cerita, biar lego hati ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mantap, sudah mantap. Padahal di mayoritas 90% di kampung saya. 90% itu di. Jadi satu RT itu yang nggak Jokam cuman kampung rumah sebelah saya saja. Dia dua orang dan NU. Semua Jokam. Bahkan liciknya Jokam seperti ini. Jadi masalah masyarakat. Jadi masalah agama itu dibenturkan dengan kemasyarakatan waktu itu. Jadi intinya ini piye caranya supaya pulau itu bisa keluar dari kampung situ. Jadi itu sampai di sini kan kalau di Jawa Tengah itu kan ada arisan RT ya. Arisan RT itu kan di rumah-rumah gantian. Itu nggak ada yang mau datang ke rumah saya. Pas giliran ini nggak ada yang mau datang. Saya yang dapat arisan nggak ada satu yang mau datang. Wah, masya Allah. Nggak ada yang mau datang. Alhamdulillah. Nah, tapi temannya sekarang wakil saya. Nah itu saudaraku semua secuplik setengah jam saya harus ngobrol dengan Syedi Jal ini. Karena dia sering di Mas Fiska ada tapi bukan dengan saya, dengan Senggel enggak. Nah suatu saat mungkin Mas Fatul Qorib pas silaturahim ini ngobrol malah asik malah mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu, dia sedang bertugas ya. Karena dia bertugas di Lombok jadi hakim di sana. Nah itu alhamdulillah sekarang sudah hijrah dan sudah mantap kuat keluarganya di tengah-tengah kampung Komplek Jokam. Alhamdulillah ini semakin kuat. Jadi semakin kuat malahan, semakin bisa. Artinya gini, nun sewu.
negatifnya juga bisa ditonton langsung di depan mata. Negatifnya itu. Tapi saya sampean perasaannya seneng, bebas, seneng. Ya plong lah nanti. Plong. Kalau dulu kan misalkan mau pergian Arab Jumatan ini bingung ke masjid nanti. Sekarang di mana-mana bisa. Ya. Karena di mana-mana bisa, ilmunya luas, buka YouTube bebas itu. Ada yang melarang. Dulu kan udah merasa paling pol sendiri. Paling lebih surga lah. Nah, pemegang kunci surga. Padahal aslinya kita mau bayarin aslinya. Karena uang loh. Bahkan itu aneh seperti ini loh. Saya punya temen, itu dia dari pengurus KU kelompok Gondang Lausan. Gondang Lausan. Ya. Saya didatangi kan teman saya, Bayani teman saya juga mau balik juga. Saya tanya seperti ini. Lah kamu masih IR enggak? Kowe ora ngaji ra apa-apa, nek wis IR wis diakoni sama Bapak Imam seperti itu. Lah ini kan koplak itu. Koplak. Iya. Timpet aja ngomong. Kumat. Jadi itu ya. Jadi sampai standar kefahaman, standar jamaah itu Islami seseorang ditentukan IR ya, IR-nya itu. Oke, insya Allah demikian mungkin saya lebih seneng lah, lebih bahagia. Alhamdulillah setiap pagi hampir rutin, bukan setiap pagi sih, lebih sering 1 minggu 2 kali 3 kali ketemu dengan saya walaupun sudah beda daerah, saling memotivasi dan alhamdulillah sekarang sudah diakrabi banyak ustadz-ustadz dan ustadz-ustadz orang luar malah akrab sekarang, malah banyak komunitas yang baik. Kenal lewat jenengan juga kan? Iya. Jenengan ini pokoknya kalau ikut jenengan terus lah. Sorga katut rokok apa? Sorga katut rokok nulut. Pasang jenengan pokoknya. Ya itu dulu. Insya Allah demikian yang kita sampaikan. Semoga obrolan ini bermanfaat. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa terbuka hatinya. Begitulah dia merasakan dari dunia hitam yang paling hitam, artinya yang jahiliyah, sungguh-sungguh jahiliyah, kemudian masuk Islam jamaah, gitu. Ternyata syubhat, dan sekarang alhamdulillah insya Allah kepada pangkuan kaum muslimin rahmatan lil alamin. Oke, insya Allah gitu. Mohon maaf nek mbek cedak mbek aku ora patek wani ngomong nanti. Nek karo Fiska ngomong oke, apa ya. Oke, demikianlah karena saya tahu persis sejarah beliau dari dia masih nakal sampai masuk jamaah, saya tahu persis. Tapi alhamdulillah akhirnya juga bertobat dan semoga menjadikan husnul khatimah, bermanfaat. Salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.